Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kebenaran, hari ini kita akan bahas pernyataan mengejutkan dari Mama Gufron yang menyebut bahwa semua agama bisa masuk surga. Tapi benarkah demikian menurut ajaran Islam? Mari kita simak bantahan tegas dari Ustadz Adi Hidayat. Apalagi pakai bahasa jin. Tak jelaskan ini bahasa jinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wazqa'akin al-qajamakariyamakum wajaqadya wahina akana'um. Nah, itu bahasa khusus. Bahasa apa? Bahasa jin. Kalau bahasa malaikat, Bismillahirrahmanirrahim. Maqali inna kalimah Allah, maqali inna kalimah dunya al-khataliyama filma Allah. Maskona akariyama hakariyama filma Allah. Hati-hati, kita ini jangan sampai menyumpahkan diri sendiri. Ibarat kita sudah sumpah kepada jasad, sumpah kepada hati, sumpah kepada ruh, tidak sadar bahwa tulisan itu sudah menyebar ke seluruh Indonesia, Asia dan dunia. Hati-hati, betul atau tidak? Kata Bilatung, kata cacing, makan tuh. Mas asyidi idhasya tasyida. Kamu waktu di dunia saya jadi cacing, bisa menjadi umpan. Sekarang kamu jadi umpan saya, kata cacing gitu bahasanya. Kayaknya ditanya kata semut, ini bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyukuri innaka yama kariyama gufron alkihi innaka yama adariyama firma Allah. Apakah saya didoakan enggak Gufron? Ya jelas lah. Karena saya informasi dengan Nabi. Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihi wassalam dengan saya. Saya difitnah dina, senang, tetap saya mau mendoakan. Oke. Semua gudangnya tetap kata Rasulullah, Rabbana qul inna rahmatan ibadah, qul inna rahmatan lil alamin. Doakan. Nggih betul. Alhamdulillah. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah agama Kristen, pokoknya selain Islam, Mbah, selain Islam, Kristen, Buddha, Hindu itu bisa masuk surga? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah sebangsa dan setanah air. Agama disebut lintas agama. Apakah itu masuk surga? Ya masuk. Karena apa? Sudah ada gardu masing-masing. Betul nggak? Nabinya siapa? Atau malaikat siapa? Atau ulamanya siapa, pemimpinnya siapa, itu sudah ada channel-channelnya. Betul nggak? Ada juru kunci-kuncinya. Masuk surga. Masa Islam aja yang masuk surga? Ya enggak. Semua orang yang memiliki kepercayaan, dia punya keyakinan bahwa keyakinan itu akan mengantarkan dia pada maslahat. Silakan cek. Kalau Anda tanyakan kepada non-muslim, dia pun akan yakin masuk surga. Anda tanyakan misalnya pada orang Nasrani, dia yakin masuk surga. Anda tanyakan kepada orang Yahudi, dia yakin masuk surga. Anda tanyakan pada diri kita sendiri, kita pun yakin kita akan masuk surga. Hanya di antara sekian keyakinan itu, kita bisa ukur mana di antara keyakinan yang membuktikan kebenaran dari apa yang diyakini. Sama, Anda ingin mengerjakan sesuatu, semua punya capaian. Tapi kan semua capaian itu bisa diukur mana yang paling benar di antara semua itu. Saya beri contoh kepada Anda misalnya. Baik, jika ada orang mengatakan 2 kali 3 sama dengan berapa? 6 misalnya. 2 kali 3 sama dengan 6. Ada yang yakin 2 kali 3 sama dengan 5. Ada yang yakin 2 kali 3 sama dengan 7. Ada yang yakin 2 kali 3 sama dengan 6. Bagaimana membuktikan keyakinan ini? Mana yang paling benar di antara yang 3 ini? Maka perlu diuji dari semua keyakinan itu untuk menentukan mana yang paling benar dari semua apa yang diyakini itu. Baik, mari kita buktikan misalnya dari semua apa yang tadi diyakini, kita mesti bedakan. Ini ada 2 pertanyaan. Apakah ketika kita akan yakin masuk surga termasuk tasyabbuh? Yang kedua, bagaimana menguji keyakinan antara yang paling benar sehingga iman kita yakin terhadap apa yang kita yakini. Baik, saya mulai dari yang kedua dulu. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19, paling kiri sebelah atas. Innad dina indallahil Islam. Sungguh jika ada pun segala hal yang diyakini disebut dengan agama, din, maka yang paling benar kata Allah, yang saya ridhai hanya Islam. Mutlak, itu keyakinan kita. Ketika Allah menyebutkan yang paling benar Islam, bukan hanya menerangkan Islam benar, tapi menurunkan pemahaman-pemahaman supaya yakin cuma Islam yang benar, bukan yang lainnya. Dari mana? Mari kita uji.
Dan ini secara ilmiah bisa kita bahas. Jadi jangan sampai antum mengecilkan orang lain tapi tidak punya argumentasi. Quran itu ketika menjelaskan sesuatu sifatnya argumentatif, nih keterangannya. Tapi dari keterangan ini saya tidak paksa Anda untuk meyakini apa yang saya yakini. Anda mau silahkan, saya nggak paksa. Itu indahnya Quran. Buka Quran surah kedua ayat 256 paling kiri sebelah bawah. La ikraha fid din. Tidak boleh paksa orang untuk memeluk ad-din. Din yang dimaksud Islam. Quran surah 3 ayat 19. Inna ad-dina indallahil Islam. Di dalam Islam nggak boleh paksa orang. Apalagi dengan senjata nggak boleh. Tembak orang, bom orang, bunuh orang itu nggak boleh, dilarang. Ya, saya pernah dengar kejadian bom Jalan Tamrin itu. Baik, setelah itu saya ke Lampung ada pertanyaan, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Masya Allah. Saya bilang, Pak, Allah, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Ya gak beda. Kaidahnya lain. Pak, sekarang perhatikan, kata Quran, jangan paksa orang. La ikraha fiddin, lakum dinukum waliyadin. Tapi Quran menerangkan, ketika Anda tanya dari mana taunya Islam benar yang kamu yakini, diturunkanlah variabel-variabelnya untuk membuat Anda berpikir di situ. Contoh, dari aspek ketuhanan kan yang paling penting, paling substansial, paling esensial, yang paling kuat dalam tatanan keyakinan itu adalah aspek ketuhanan uluhiyah. Yang membedakan satu keyakinan dengan yang lain adalah konsep ketuhanannya. Dalam Islam tidak ada yang paling jelas dibanding keyakinan lain tentang yang menjelaskan tentang ketuhanan kecuali dalam Islam. Contoh, saya berikan gambaran, mohon izin. Siapa Tuhan kita? Allah. Perhatikan baik-baik. Perhatikan, ketika Anda menyebutkan Allah, turun perintah dari Allah. Jangan cukupkan katakan Allah. Jangan cukupkan, tapi Anda mesti punya ilmu untuk menetapkan kenapa Allah yang dianggap Tuhan. Kenapa Allah yang kita yakini sebagai Tuhan? Perhatikan, ketika Nabi ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, "Hei, man rabbuk? Man rabbuk?" Karena ketika turun ayat, "Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq." Rabb. Kata mereka, siapa Rabb itu? Karena ini Tuhan-Tuhan kami pun Lata, Uzza, Manat itu Rabb juga. Rabb kamu siapa? Turun, qul huwa, katakan huwa yang disebut Rabb itu Allah. Saya tulis Allah. Ketika menyebutkan Allah, perhatikan Quran surah 47 ayat 19. Fa'lam, Anda mesti punya ilmu. Annahu la ilaha illallah, untuk menetapkan tiada Tuhan selain Allah. Nah, sekarang lihat baik-baik ya. Dari namanya saja Allah sudah menerangkan, saking jelasnya konsep ketuhanan dalam Islam, namanya saja itu tidak ada bandingannya. Kul, katakan Muhammad, huwa Allah, dialah Rabb itu Allah Ahad, yang dari sifat namanya dia punya sifat Ahad. Lihat sini. Kata Allah, kalau ada satu yang disebut Tuhan, dipertuhankan, maka ciri pertama dia mesti beda dengan makhluk. Lihat baik-baik ya. Konsep ketuhanan dalam Islam mengatakan setiap yang disebut Tuhan, yang diyakini sebagai Tuhan, itu mesti punya perbedaan dengan makhluk yang menuhankannya. Kalau Tuhan sama dengan makhluk, Khalik sama dengan makhluk, apa bedanya kemudian Khalik dengan makhluk? Di kaidah pertama, tidak boleh Allah sama dengan makhluk, Tuhan sama dengan makhluk. Kedua, tidak boleh bahkan Tuhan lebih rendah dari makhluk. Jadi kalau manusia makhluk kuat, Tuhan harus lebih kuat. Kalau makhluknya misalnya, maaf ya, punya kekuatan, Tuhan mesti lebih kuat dibandingkan dengan itu. Sepakat sampai sini? Nah, namanya pun mesti beda dengan makhluk. Lihat, nama Tuhan Allah sifatnya Ahad. Ada Wahid, ada Ahad, itu beda. Kalau Wahid satu, masih mungkin ada dua. Itsnain, tsalatsa, arba'. Tapi kalau Ahad, satu-satunya yang tidak ada duanya. Sekarang perhatikan baik-baik. Dari segi namanya saja, itu sudah punya mukjizat. Kata Allah, nama ini tidak akan pernah ada duanya, dan setiap Anda hilangkan setiap hurufnya akan menunjuk pada zat yang satu. Contoh, Allah, saya hilangkan kemudian satu hamzah wasalnya. Ini baca, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Saya hilangkan satu huruf, masih menunjuk pada yang satu, Ahad, lillah. Saya hilangkan satu lamnya, lam satu hilang, pasti dia ikut hilang. Baca, lahu mulkus samawati wal ard. Lah masih menunjuk kepada Allah. Saya hilangkan lamnya, baca, hu itu singkatan dari huwa asalnya. Hu singkatan dari huwa.
Karena ketika Anda baca huwa wakaf di sini, maka Anda hilangkan wa-nya, baca hu-nya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 255, paling kiri pertengahan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wakaf di huwa. Allahu la ilaha illa wa-nya nggak dibaca. Kalau Anda ingin baca, Anda munculkan lagi huwa. Lihat ketika Anda wakaf di situ, Allahu la ilaha illa asalnya dari huwa, menunjuk kepada Allah. Kalau Anda tanya siapa itu huwa Ustaz, kembalikan ke ayat Quran surah ke-112. Kul huwa Allahu ahad. Kul huwa Allahu ahad, masih menunjuk kepada Allah. Kalau saya hapuskan kemudian, ini saya hapus lagi. Kelihatan? Tidak. Setiap yang tidak kelihatan disebut dengan ghaib. Maka Allah kemudian menerangkan dalam Quran surah kedua ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib, masih menunjuk kepada ghaib itu ahad, Allah. Setiap huruf dihilangkan masih menunjuk pada zat yang sama. Itu baru namanya saja. Sekarang Anda hadirkan segala nama yang dipertuhankan di sini, tuliskan. Ambil contoh saja. Saya tidak tuliskan untuk menghormati kepercayaan yang lain, tapi kalau Anda ingin coba, silahkan masukkan. Karena kita agak sensitif nih, pulang dari sini jadi tersangka nanti saya. Misal, ada yang mempertuhankan dengan nama, misal dengan nama yang luas. Misal saja, tulis, buang S-nya, jadi apa? Menunjuk pada makna yang berbeda. Buang I-nya, jadi apa? Buang L-nya, jadi apa? Buang U-nya, jadi apa? Buang T-nya, jadi apa? Nggak ada sama sekali. Masukkan nama-nama yang dipertuhankan, tuliskan hurufnya, tuliskan namanya. Semua nama dari kepercayaan apapun, tuliskan. Ketika Anda hilangkan setiap hurufnya, tidak akan menunjuk pada zat yang sama. Perhatikan, dari namanya saja sudah menunjukkan bahwa ini nama bukan nama biasa. Jadi benar ketika Allah mengatakan memilih namanya fa'lam annahu la ilaha illallah, ini menunjukkan keyakinan yang paripurna, baru namanya. Saya belum bicara rububiyahnya, saya belum bicara asma wa sifatnya, itu saya baru bicara tentang namanya saja. Maka kalau namanya saja sudah punya mukjizat jauh dibandingkan yang lainnya, maka bagaimana kemudian kita menolaknya sebagai Tuhan? Belum yang lainnya, lam yalid wa lam yulad, tidak diperanak dan tidak diperanakan. Kalau Tuhan itu hasil dari anak, berarti sama dengan makhluk. Lihat kan bedanya, Tuhan Khalik mesti beda dengan makhluk. Manusia mengandung melahirkan, Tuhan tidak boleh mengandung, tidak boleh melahirkan. Kalau Tuhan mengandung melahirkan, berarti sama dengan makhluk. Jelas ya? Baik, makanya Allah menolak. Saya tidak dilahirkan, saya tidak melahirkan. Kalau saya punya sifat itu sama dengan makhluk. Kalau kalian menyamakan Tuhan, kenapa kalian menyembah Tuhan? Masing-masing aja ngaku Tuhan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak punya partner dalam kekuasaannya. Wah, kalau punya partner bahaya. Tuhan ini pengen begini, Tuhan itu pengen begitu. Ya, ada Tuhan pemberi nikmat dan Tuhan pemberi azab. Begitu mau diberikan nikmat, kata yang azab, jangan, karena saya mau mengazab itu. Kata yang memberi nikmat, jangan dulu, saya berikan itu. Ribut sama Tuhan. Jelas ya? Jadi kalau kita meyakini misalnya Islam agama yang hak, kemudian itu mengantarkan kita ke surga. Ketika Anda yakin dengan Allah, disebut beriman. Iman syarat pertama mengantarkan ke surga. Karena itu ketika Allah menyebutkan kalimat surga pertama dalam Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 25, paling kanan sebelah atas, maka disebut kalimat iman dulu. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikan kabar pada orang-orang beriman dan beramal soleh, maka mereka mendapat kesempatan untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah yang mengalir sungai-sungai keindahan di dalamnya. Jadi ini yang pertama. Jadi kalau ada misalnya, mohon maaf, orang-orang meyakini, oh agama saya benar mengantarkan ke surga, kita bisa uji dengan keterangan-keterangan dalam Al-Quran. Jelas ya? Tayyib. Sekarang apakah kalau orang Yahudi Nasrani meyakini masuk surga, kita meyakini sama tasyabbuh? Anda pahami dulu apa itu tasyabbuh. Sehingga dengan memahami kalimatnya kita bisa menerangkan hukumnya. Nah, sekarang ini banyak orang menyimpulkan satu hukum tapi tidak paham dengan esensinya. Tasyabbuh itu artinya menyerupai perbuatan-perbuatan yang dengan penyerupaan itu mengesankan dia bagian dari orang yang mengerjakannya. Misal, tasyabbuh itu dibagi dua. Tasyabbuh yang bukan sama sekali, nggak boleh, yang terkait dengan ibadah. Antum kenal Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari, pendiri NU? Kenal di mana? Ini luar biasa memang ini. Utsman bin Affan kenal, ini Umar bin Khattab kenal, luar biasa ya. Kiai Hashim kenal, dia sudah wafat, beliau sudah lama wafatnya. Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari
bin Abdul Wahid bin Abdul Halim. Abdul Halim dikenal dengan Sultan Hadiwijaya, ya, atau dikenal dengan Pangeran Benawa. Bin Abdullah dikenal dengan Joko Tingkir. Bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Abdul Rahman, Warid Jadan Aidul Yakin, anak dari Sunan Giri. Baik, anak Maulana Ishaq, anak dari Sunan Giri. Jadi masih nyambung ke Sunan Giri. Saya sebutkan tadi malam, ya, Sunan Giri punya beberapa anak, diantaranya adalah terhubung kepada ayahandanya Maulana Ishaq. Beliau mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari tahun 1926, menulis 19 kitab. Saya punya semua kumpulan kitab beliau. Itu kitab keduanya, namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buka di halaman ke-14, paling kanan sebelah atas, baris yang kelima sampai 7, ujung baris yang kelima sampai ke baris nomor 7. Itu beliau mencontohkan tasyabbuh paling gampang dipahami yang terjadi di Pulau Jawa dan sekitarnya di Nusantara. Dibuka di halaman ke-9 paling kiri sebelah atas, faslun, fasal pembahasan fi dhuhuril bid'ah fi ardi Jawa, tentang munculnya bid'ah. Bid'ah di sini bukan masalah fikih tapi akidah, keyakinan. Ya, di negeri Jawa, di Pulau Jawa. Kemudian wantisyariha wal mubtadi'ina fiha, dan penyebarannya bagaimana dia menyebar serta tokoh-tokohnya. Di antara yang disebut dengan bid'ah adalah tasyabbuh fil aqaid, menyerupakan dalam keyakinan-keyakinan di pemeluk lain. Apa di antaranya kata beliau? Pada masa penjajahan dulu itu, datanglah kemudian para penjajah, plus bukan dengan penjajahan saja tapi dengan keyakinannya. Mereka membangun kanais, pusat-pusat ibadah mereka. Ya, kalau dulu yang datang itu Portugis, maka dia bangun gereja, kemudian juga Belanda datang bangun gereja. Ketika dibangun, dia kemudian mengajak dengan misi supaya orang-orang convert, pindah agama pada keyakinan mereka. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan tasyabuh. Mengajak kemudian dengan pakaian-pakaian, ya, ciri khas pakai topi-topi khusus, pakaian-pakaian khusus dengan pakaian yang dipakai mereka untuk ibadah. Ada lagi yang memberikan biskuit, ada yang memberikan makanan macam-macam. Kata beliau, memberikan fatwa pada saat itu, siapa yang bertasyabbuh mengenakan pakaian bizayyihim, pakaian-pakaian khas mereka. Misal, maaf, ya, pakaian topinya dipakai, kemudian misalnya menggunakan pakaian-pakaian tertentu yang memang digunakan untuk kepentingan ibadah agama tertentu, maka beliau hukumi yang seperti itu tasyabbuh bil kufri fahuwa kafirun wa haramun. Yang seperti itu dihukumi dengan haram. Tasyabbuh itu artinya menyerupakan dari perbuatan yang dengan perbuatan itu menunjukkan pola ibadah tertentu, pola keyakinan tertentu yang dilarang dalam Islam. Jelas? Ada orang beda kepercayaan dengan kita, dia mengenakan pakaian, tak ikuti pakaian itu disebut tasyabbuh yang dilarang. Ada orang punya kebiasaan, misal ada ulang tahun, tiup lilin, tiup lilinnya, ditiup-tiup nggak mati-mati, ya, masya Allah, karena lilin ditutup dengan gelas, ya kan, masya Allah. Tayyib, bisa nggak mati-mati, tiup-tiup, nah itu kebudayaan yang dilarang. Valentine misalnya kan, Valentine, 17 Februari, kebudayaan datang dari luar, ya, bertentangan dengan nilai agama, merusak akidah, muncul banyak yang haram di situ, ikhtilat di antara remaja, haram. Anda ikuti tasyabbuh dengan itu, haram hukumnya. Itu yang disebut tasyabbuh. Ya, tapi kalau tasyabbuh dalam muamalah yang dibenarkan itu gak ada masalah. Misal orang Yahudi pakai pesawat, kita pakai pesawat itu gak ada masalah. Ya, jangan diserupakan. Pesawat, Yahudi pakai pesawat, saya pakai pesawat, haram. Masya Allah. Tiba-tiba datang panggilan haji, menunaikan ibadah haji. Baik, hei, siap berangkat besok haji, masya Allah, siap. Pakai apa? Pesawat, haram ah. Mau pakai apa? Kuda aja. Wow, bagaimana pakai kuda dari Lombok ke Mekah? Susah. Ya, itu handphone. Orang Nasrani pakai handphone, antum pakai handphone. Ya, jadi jangan diserupakan. Oh, Nasrani handphone, saya pakai handphone, berarti haram. Tidak. Ya, Anda boleh gunakan itu ketika mereka menggunakan, Anda gunakan. Cuma perbedaannya bagaimana cara Anda menggunakan itu. Mereka gunakan misalnya untuk keyakinan mereka, Anda gunakan untuk keyakinan Anda. Update waktu sholat, masukkan program Quran di dalamnya. Ada yang sifatnya serupa, dia nelpon, Anda nelpon, itu bukan tasyabbuh. Karena itu pola umum dalam kehidupan. Dia bicara, Anda bicara. Dia makan, Anda makan. Itu bukan tasyabbuh. Cuma perbedaannya apa yang Anda makan, apa yang mereka makan. Bagaimana cara mencari makanan, bagaimana cara mereka mencari makanan. Itu yang membedakan antara mereka dengan kita. Makanya orang beriman ketika mencari makan pun disebut kalimat imannya dulu. Quran surah kedua ayat 172, paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hei orang-orang beriman, silahkan cari makan dari apa ya rezeki yang telah kami tetapkan. Di orang beriman itu mau cari makan pun imannya disebutkan. Dan halalnya dibuang. Lihat. Ketika Allah menyebutkan manusia secara umum, kalimat halalnya muncul.
Quran surah kedua ayat 168, paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hei manusia, silahkan cari makan dengan cara yang halal. Silahkan beraktivitas di bumi dengan cara yang halal. Tapi ketika menyebut orang beriman, halalnya dibuang. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Halalnya dibuang. Thayyibat jadi dijamakkan. Thayyib jadi thayyibat. Kata para ulama tafsir, kenapa kalimat halalnya dibuang? Karena orang beriman itu imannya akan otomatis menuntun dia pada yang halal. Jadi kalau anda mengaku beriman masih mencari yang haram, ada yang salah dalam iman anda. Ada yang keliru. Makanya orang beriman itu tidak mungkin melakukan perbuatan buruk. Datang ke kantor, tiba-tiba ada yang misalnya ngasih proyek yang tidak jelas, imannya akan menghentikan tangan dia untuk menyebut yang tidak jelas itu. Pak, silakan tanda tangan Pak. Ini ada tambahan untuk Bapak 100 juta. Begitu akan dilakukan, tangannya mustahil mengerjakan itu. Berhenti dia. Kok tidak tanda tangan Pak? Maaf, saya malu pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena iman saya menahan tangan saya berbuat maksiat. Telunjuk orang tahiyat tidak akan pernah mengerjakan maksiat. 100 juta Pak, nggak bisa. 1 miliar Pak, saya istikharah dulu ya. Gak ada tawaran. Paham ya? Nah, jadi kalau mereka yakin masuk surga, kita yakin itu bukan tasyabbuh namanya, tapi perbedaan keyakinan kita untuk didiskusikan mana yang terbenar di antara keyakinan itu. Di tasyabbuh itu sifatnya ada dua, tasyabbuh dengan yang tidak dibenarkan sama sekali, yaitu perbuatan-perbuatan kufur yang bisa mengantarkan kita pada kufuran, atau perbuatan maksiat yang dilarang oleh ketentuan agama. Tapi kalau tasyabbuh dalam muamalah itu bukan tasyabbuh namanya, tapi hanya kegiatan-kegiatan rutinitas yang bisa kita kerjakan oleh setiap manusia. Itulah penjelasan dan bantahan ilmiah dari Ustadz Adi Hidayat terhadap pernyataan kontroversial Mama Gufron. Semoga kita semua tetap berada di jalan yang lurus dan tidak mudah terpengaruh oleh opini tanpa dasar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus dukung channel ini dalam menyuarakan kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.